Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mencari perbekalan di dunia ini untuk menuju akhirat. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah sekalian rahimakumullah, takwa ini tidak mungkin bisa kita jaga kecuali kalau kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 51 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kepada Allah, sesungguhnya aku dapat perintah dari Allah sebagai orang yang memberikan peringatan yang betul-betul jelas. Makna daripada lari kepada Allah itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-firaru minal jahli ilal ilmi, yaitu kita lari dari kebodohan menuju ilmu. Kemudian yang kedua, al-firaru minal ma'siyati ila ta'ah, berlari dari maksiat kepada ketaatan. Yang ketiga, al-firaru minal kufri ilal iman, berlari dari kekufuran menuju iman. Kemudian yang keempat, al-firaru minal ghaflati ila dzikri, kita berlari dari kelalaian menuju ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus melakukan 4 hal ini? Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan bahwa manusia kalau dia jauh dari Allah, maka dia di dalam bahaya. Karena perlindungan utama bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah ketika dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lepas dari penjagaan Allah, maka dia akan dimangsa oleh setan, dijerumuskan oleh setan
ke dalam neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak kelompoknya, mengajak teman-temannya untuk masuk, untuk menjadi geng, untuk menjadi bagian daripada penduduk neraka sa'ir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itulah yang dikatakan oleh syaitan di awal-awal surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Pasti aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah sebelah kanan, dari arah sebelah kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin. Saya akan bikin mereka menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika setan disuruh pergi dari surga, maka dia dengan berani mengatakan itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Berani mengatakan saya akan menyesatkan mereka. Tsumma la'aqudanna siratakal mustaqim. Saya akan fokus untuk menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Oleh sebab itu jemaah sekalian rahimakumullah, jangan kita memelihara kebodohan tentang Islam. Ayolah kita mengaji, mempelajari syariat ini. Sedikit demi sedikit kita hadir di majelis taklim yang rutin, yang membahas kitab, supaya kita paham bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Yang kedua, janganlah kita memelihara kekufuran. Janganlah kita memelihara kekufuran yang ada di dalam diri kita. Karena banyak sekali orang-orang yang mereka sudah menjadi agen-agen setan. Mereka adalah setan manusia yang ikut membantu iblis untuk menyesatkan kita semuanya. Yang ketiga, janganlah kita membiarkan diri kita dalam kubangan maksiat. Maksiat yang kita lakukan kepada Allah, maka kita bertobatlah. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Hal yang sangat menakutkan lagi, kalau kita melakukan maksiat, akan tetapi kita rasakan itu adalah ketaatan. Ada banyak maksiat, akan tetapi rasanya taat. Inilah yang berbahaya. Karena kebodohan seseorang dianggap itu adalah ibadah kepada Allah dengan pahala yang besar, akan tetapi ternyata itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menganggap dirinya itu sudah menjadi hamba yang taat, tetapi dia beribadah tanpa ilmu. Dia sholat rukunnya ada yang bermasalah, syarat sahnya ada yang bermasalah. Dia puasa juga begitu, dia berhaji juga begitu, dia berzakat juga begitu. Ada hal rukun yang dia tinggalkan. Bagaimana Allah akan menerima apa yang dia lakukan kalau tidak sesuai dengan perintahnya? Di dalam Al-Quran ada ayat di mana nanti ketika di depan Allah diadili, ternyata amalan-amalan yang menjadi tumpuhan dia, sandaran dia, yang menjadi andalan dia untuk bisa masuk surga, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti akan terungkap sebuah fakta di mana amalan-amalan yang dianggap mereka itu amalan terbaik, ternyata amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menggenaskan.
Dia menyebutkan pahala membaca Al-Quran, tapi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan pahala sedekah, dia sudah menghabiskan banyak untuk berdonasi, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sudah berbuat banyak untuk agama ini, akan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, kamu berbohong semua itu. Kamu niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada saja hal yang membuat amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaknya kita jangan sampai membiarkan diri kita dalam kelalaian. Ayolah kita menyemangati diri kita untuk supaya kita semakin banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu umur sudah tua. Banyak dari kita menunda-nunda pertobatan sampai akhirnya sebelum dia bertobat Allah memanggil dirinya. Kita tidak tahu jadwal kematian kita, dan dia akan datang dengan tiba-tiba tanpa kita sadari. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memanggil, menyuruh malakul maut, malaikat kematian, untuk memerintahkan akhrij nafsaka, keluarkan jiwamu, keluarkan rohmu, maka sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sadari kelalaian kita. Marilah kita berusaha bersama dengan orang-orang yang baik. Kita ngaji rutin. Marilah bersama dengan orang-orang baik kita membenahi iman-iman kita. Wa innal imana la yakhlaq kama yakhlaqu thawbu ahadikum. Sesungguhnya iman mengalami keusangan sebagaimana pakaian yang dipakai oleh seseorang itu usang. Fas'alullaha an yujaddidu imanakum, maka mintalah kepada Allah an yujaddida imanakum, untuk memperbarui iman. Banyaklah kita berdoa kepada Allah agar kita nanti di akhir kehidupan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibaratnya seorang, lebih melebihi seorang ibu ketika kondisi berbahaya, maka dia akan memanggil anaknya, kesini nak, kesini nak. Hujan sangat deras, kesini nak, ada angin topan, ada bahaya mengancam. Dan Allah Subhanahu wa taala
cintanya kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita, dia habis perang berpisah dengan anaknya, sambil menangis mencari anaknya. Dia bertanya-tanya kepada para sahabat, di mana anakku, di mana anakku? Maka para sahabat menunjukkan di mana anaknya. Ketika anaknya yang terpisah dari dirinya ketemu, dia peluk sangat erat dengan tangisan kasih sayang yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, kira-kira seorang ibu yang cintanya begitu dahsyat kepada anaknya, relakah seandainya anaknya itu dibakar dengan api neraka? Kata para sahabat, tidak mungkin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah kepada hambanya melebihi cintanya seorang ibu yang tadi kalian lihat. Apakah ketika Allah membakar orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, berarti Allah itu tega? Tidak. Tapi itu adalah tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada 99 rahmat Allah yang masih tersisa di akhirat untuk diberikan kepada orang mukmin. Maka bersiap-siaplah untuk menerima 99 rahmat itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hatilah di dunia. Jagalah diri kita dari godaan setan. Hindari majelis-majelis yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersemangat untuk memperbaiki diri terus menerus agar kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nufusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sudan wa fil Yaman wa fi Suriya wa fi Lubnan wa fi jami'il biladil islamiyah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.